Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini mata kuliah hukum pidana anak. Oke. Kita akan coba memahami tentang setelah pekan kemarin kita bicara tentang anak itu yang mana Pak? Kategori anak itu gimana? Ternyata kategori anak itu tergantung kepentingan apa yang mau diatur. Kan kemarin kita sudah belajar itu. Dalam kepentingan ini, usia anaknya ternyata yang disebut anak tuh ini. Untuk kepentingan dibawa ke pengadilan, usianya batasannya sekian. Yang kepentingan untuk bekerja, ternyata batasannya sekian. Begini, begitu. Ternyata dari situ kita bisa melihat bahwa satu undang-undang itu hadir tentang kepentingan apa yang ia perlukan dalam pengaturannya. Hari ini kita akan bicara tentang terkait dengan anak beserta perlindungannya. Sebelum saya masih beberapa hal, kita dengarkan dari rekan kalian yang mau sharing. Ada yang mau sharing? Ya, silakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Priscilia Kamsela. Jadi dalam mata hukum pidana anak ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya baca itu terkait kebijakan hukum pidana perlindungan anak dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak. Jadi dari dalam jurnal ini kita harus ketahui dulu apa itu kenakalan anak. Jadi kenakalan anak ini adalah perbuatan antisosial yang meresahkan masyarakat. Ini adalah gejala umum atau gejala sosial yang kita hadapi di Indonesia. Dewasa ini tuh memang kita banyak sekali melihat kenakalan anak. Salah satu contohnya adalah yang baru-baru saja viral, kasus bullying anak SMP ya itu. Nah itu kemudian dalam jurnal ini juga menyebutkan anak nakal. Jadi teman-teman, anak nakal itu tertuang juga dalam undang-undang kita, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Yang dimana anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa dikatakan yang telah berumur 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Itu yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya ponakan atau punya adik, terus teman-teman bilangin kamu tuh dasar anak nakal, itu sudah yang dimaksud anak nakal dalam yang melanggar hukum. Jadi mungkin penafsirannya itu sedikit salah ya untuk menyebutkan ponakan atau adik kita itu sebagai anak nakal. Itu pernah disampaikan oleh Pak Bayu juga. Kemudian kenakalan anak itu perlu ditangani secara khusus dan harus dibedakan dengan orang dewasa. Itulah mengapa saya akhirnya mengangkat atau mempresentasikan jurnal yang saya presentasikan kali ini. Nah, pada kenyataannya perlindungan anak banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip instrumen internasional dan belum menyentuh the best interest of the child. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebenarnya sudah mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut dengan adanya diversi. Namun belum ditemukan prinsip kesediaan bantuan hukum. Jadi prinsip tersebut sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu, cuma masih kurang menurut apa yang saya baca di jurnal. Kemudian upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak itu harus ada dengan melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak atau juvenile justice. Tujuan dari upaya pencegahan tersebut adalah bukan hanya menjatuhkan sanksi, lebih fokus pada mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kemudian dalam hal perlindungan anak ini memiliki dua aspek teman-teman, yakni yang pertama berkaitan dengan kebijakannya, yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat tersebut. Kemudian peradilan pidana anak dalam negara hukum adalah tempat mencari keadilan, tempat menyelesaikan persoalan hak dan kewajiban menurut hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 11
2011 ini ada beberapa prinsip-prinsip peradilan pidana anak. Yang pertama adalah asas yang membedakan pidana anak dengan pidana orang dewasa adalah pembatasan umur. Jadi di dalam undang-undang ini pembatasan umur itu adalah yang saya sebutkan tadi, sebelum berusia 18 tahun, kemudian ruang lingkup masalah itu harus dibatasi. Jadi yang berwenang dalam ruang lingkup peradilan ini hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, dan ditangani oleh pejabat khusus. Pejabat khusus itu adalah misalnya pendidik anak atau penuntut umum anak dan hakim anak. Jadi bukan hakimnya anak-anak, tapi khusus memang hakim itu diperuntukkan untuk dalam peradilan pidana anak ini. Terus peran pembimbing kemasyarakatan itu adalah fungsinya gimana caranya anak ini akan kembali lagi ke masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat setelah melakukan tindak pidana dan setelah diadili dalam peradilan tersebut. Kemudian suasana pemeriksaan itu harus secara kekeluargaan. Jadi di dalam suasananya itu para hakim ataupun JPU itu tidak menggunakan toga dan diperiksa oleh hakim tunggal. Acara pemeriksaan secara tertutup itu tertuang dalam pasal 153 KUHP. Jadi dalam acara pemeriksaan itu tertutup, tapi saat putusannya itu biasanya dilakukan secara terbuka di dalam undang-undang ini. Kemudian masa penahanan yang lebih singkat. Jadi lebih singkatnya ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu lebih singkat daripada yang ada di dalam KUHP. Mungkin itu aja yang ada di dalam jurnal yang saya maksud. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, itu tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ya sekali lagi jadi insight baru buat kita. Oke, hari ini kita akan coba tengok sedikit ya. Saya sekali lagi akan coba loncat-loncat saja selalu dari slide yang ada saudara open learning. Sebelum saya mulai, ada yang mau tanya terkait ada materi yang di open learning? Tidak ada Pak? Ya sudah, oke. Apa yang dimaksud perlindungan anak ya di sini pada dasarnya bahkan mata kuliah hukum pidana anak Pak, mempidana anak tidak. Kenapa anak itu diatur berbeda? Karena tentu salah satunya karena ketika dia jadi pelaku maupun jadi korban, kalau korban tentu dilindungi, tapi kalau jadi pelaku tetap kita lindungi karena kita perlu ada melakukan satu hal yang something spesial untuk yang disebut sebagai anak. Oke. Apa yang dimaksud perlindungan itu di sini disebutkan adalah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi, nah ini selalu yang menjadi kata kunci dia adalah pertumbuhan dan perkembangan, karena yang disebut anak itu adalah masa yang paling, bukan berarti tidak nanti saudara tidak ya, tapi masa yang paling menentukan untuk masa depannya, untuk masa dewasa itu, masa pertumbuhan dan perkembangan anak inilah yang nanti menentukan. Sekarang itu lagi rame tentang stunting. Ada yang tahu stunting? Nah? Ya, mirip-mirip kurang gizi. Kurang gizi itu kan seakan-akan anaknya busung lapar begitu, enggak. Belum tentu. Ada yang memang gitu. Ada yang dia kelihatannya sehat-sehat aja tapi berat badan kurang, atau dia kelihatannya gemuk saja tapi ada gizi yang tidak seimbang. Nah, sekarang kan eranya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Masih ada yang pakai itu? Tidak ya. Kalian kenal ya kata 4 sehat 5 sempurna. Itu tidak lagi berlaku dalam dunia gizi. Yang dipakai sekarang itu adalah gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan hariannya. Tentu nanti kebutuhan hariannya berbeda-beda. Kalian pernah lihat kuli-kuli bangunan makan? Itu porsinya gede banget, gitu ya. Lauknya dikit ya, gitu. Tapi luar biasa. Apakah mereka gemuk-gemuk yang kelebihan berat badan? Mayoritasnya tidak.
Kenapa mereka begitu? Karena memang kalori yang mereka keluarkan itu begitu luar biasa banyak gitu ya. Ya itu saya tidak mengatakan yang mereka makan itu juga seimbang, saya tidak tahu. Tapi tentu itu beda dengan kaum rebahan-rebahan ini yang kerjanya bangun, ngeliat-ngeliat di rebahan lagi gitu ya. Kalau dia makan porsi begitu juga, wah itu aja. Saya masih ingat waktu zaman saya dulu kuliah itu, ada temen tuh yang dia kalau ke warung tuh nyari warung yang nasinya bebas sepuasnya. Dia pasti ngincarnya yang gitu-gitu, ambil sebanyak-banyaknya, ambil tempe satu gitu kan ya. Murah amat gitu. Dulu masih ingat zaman saya kuliah itu 2009 sampai 2000 sekitar 14 gitu. Ada 2009, 2010, 2011 3 tahun awal itu makan nasi. Saya kuliah di Jogja, waktu itu makan nasi sayur, lauk, tempe, apa telur gitu, minum itu masih bisa dapat angka 5.000 segitu. Sekarang pun di Jogja nggak segitu gitu ya. Maksudnya dulu murah sekali dan inflasinya sangat jauh. Nah, apakah yang tadi disebut dengan gizi dan sebagainya itu yang mempengaruhi apa yang kalian makan saat Anda besar ini, tentu beda dengan apa yang dimakan anak kecil ketika masih kecil itu dinilai dari gizinya. Ketika Anda ini mungkin kurang, itu mungkin pengaruhnya tidak lagi sebesar itu. Karena masa pertumbuhan anak itulah yang nanti dia butuh sekian kebutuhan energi dan sebagainya, dia butuh begini, dia butuh berkembang secara fisik. Tentu dia juga butuh berkembang yang kalau kita anggap anak itu yang akalnya itu belum 100%. Tuh, kita sering mengistilahnya akal seorang anak itu belum 100%. Itulah kenapa dia walaupun melakukan satu pekerjaan yang sama dengan orang besar, sama-sama ngeroyok orang, sama-sama mukulin orang. Yang baru ini kan lagi isunya ramai tuh, ada seorang anak yang ngebully itu ya, anak SMP apa ya. Ngeri. Ada juga di satu tempat itu, saya nggak tahu itu masih anak apa enggak, tapi dia sekolah di madrasah, itu gurunya dibacok sama dia ya. Ya, kenapa? Karena nggak boleh ikut ujian. Padahal saya pikir-pikir, saya tuh banyak membuat mahasiswa tidak ikut ujian. Jangan-jangan nanti saya di jalan. Ya. Nah, bisa jadi yang melakukan begitu ya. Tadi anak yang ngebully itu sekarang ditangkap. Dulu dia waktu di video tuh sok jagoan, pasti bawa ke kantor polisi, diem nggak jelas itu, nggak ada ya. Tadinya jago tuh, tapi habis itu dia kicep aja diem nggak mau ngapain. Kenapa kayak gitu? Karena salah satunya mentalnya itu belum terbentuk secara. Nah, itu kan yang dirasakan anak-anak itu salah satunya itu. Nggak tahu kalian sudah masih badannya mungkin kelihatannya sudah secara umur fisik mungkin sudah lewat dari usia anak-anak. Nggak tahu mentalnya masih anak-anak apa enggak. Karena sekarang banyak ya. Saya sekarang itu mau agak keras sama mahasiswa, kadang melihat berita tuh miris juga. Mahasiswa semester 5 gantung diri di kosan. Apa yang dia rasakan itu paling nggak jauh-jauh dari kuliahnya berat atau enggak patah hati, kan itu aja. Salah, ini saya nggak menjudge sekalian ya. Sekarang itu lagi rame itu disebut generasi strawberry, generasi yang disentil dikit itu langsung rapuh sekali gitu. Mudah-mudahan kalian nggak kayak gitu. Nah itu, kenapa dia bentuk itu? Salah satu yang kemarin, salah satu analisis yang itu dia adalah karena perkembangan era COVID, anak-anak sekolah era COVID itu dia tidak terbentuk mentalnya itu. Padahal yang salah satu yang penting itu pertumbuhan mental. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Salah satu yang hilang dari COVID kemarin katanya itu adalah mental dan sosial. Fisiknya jalan, makan lebih teratur gitu ya. Tapi secara mental dan sosial dia kehilangan itu. Nah, yang gini-gini yang ternyata menjadi sorotan kenapa anak itu dilindungi. Karena masanya lebih krusial. Ketika dewasa, bukan berarti tidak penting, tapi dianggap tidak sekrusial itu. Sehingga tadi kembali perbandingan saya, sama-sama ngeroyok orang, sama-sama perbuatan yang sama,
anak-anak itu tetap dilindungi. Salah satu bentuk pelindungannya apa? Hukumannya tidak disamakan dengan orang dewasa. Kenapa? Karena dia dianggap punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Tumbuh besarnya, anak-anak itu kan tinggi ya. Kalau yang sudah agak gede gini ini kan ke samping. Perasaan dulu aku makan kayak gini juga, tapi enggak gitu ya. Itu salah satu ciri ya. Kalau dulu tuh masih berkembang ke samping, Pak. Ah, Bapak ini itu apa? Ngebully apa namanya? Ngomong body shaming. Saya kan bicara akademik ya, fakta. Oke. Dari sini bisa kita nilai ada sebagai orang hukum kita membagi perlindungan itu secara dua, yuridis dan non yuridis. Apa hukum itu kan ngomongin hukumnya aja Pak, nggak perlu ngomongin bidang yang lain. Nah, ini ada teman kalian yang berangkat PMM misalnya ya. Semua program-program yang macam-macam tuh ada magang, ada apa itu. Kalian tuh boleh loh magang sendiri 6 bulan di sana. Mau yang lain, kegiatan yang lain. Didorong oleh Pak Menteri, Pak Nadiem. Itu kenapa? Karena menurut Pak Nadiem, seseorang mahasiswa itu tidak zamannya lagi dia spesialis di satu bidang. Jadi kalau ngomongin selalu masalah hukumnya Pak, iya itu penting bagi orang hukum. Tapi perlu juga dia punya wawasan-wawasan. Nah, kalian boleh, yang PMM itu boleh ngambil mata kuliah di mana saja, bebas. Kalau saya ngikuti kebijakannya Menteri, bebas saja. Mau di mana? Mau dia ngambil apa namanya patologi klinik, dia mau ngelihat apa namanya teknik nuklir, bebas saja, silakan aja. Maksudnya apa? Agar dia punya perspektif saja, perspektif bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Jangan terpaku bidangnya saudara. Kalau saudara bekerja, merasa nanti pekerjaannya tuh murni hukum saja, itu saudara tidak akan dapat seluruhan apa namanya, hanya sekian persen aja dari keseluruhan itu yang akan mendapatkan bidang pekerjaan sesuai dengan bidangnya yang murni hukum. Saya bisa jamin itu. Kenapa? Ya karena datanya itu tidak memungkinkan antara jumlah mahasiswa hukum se-Indonesia dengan pekerjaan yang murni bidang hukum. Berarti dia nggak sesuai bidang menurut saya. Karena melihat sekarang itu hukum berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Ya. Kalau saudara tidak punya pengetahuan, tidak punya perspektif dalam bidang lain, bagaimana bisa bekerja di bidang itu? Ya. Jadi contoh termasuk perlindungan anak. Perlindungan anak itu ada yang bersifatnya yuridis, ada sifatnya juga yang non yuridis. Dalam bidang yuridis ya kita tentu tidak perlu mention banyak. Itu yang sering kita bahas. Dalam seminar ini, saya akan mention karena waktu kita terbatas, ada dua hal yang penting untuk dilindungi. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Kedua, segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, dan badan-badan pemerintah. Salah satu yang kita mention di sini, bidang hukum ya. Salah satunya badan peradilan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak. Ada angkanya. Hukum pidana anak itu kan bukan hanya bicara anak sebagai pelaku dan korban. Tapi ketika nanti sudah jadi pelaku, ditetapkan betul dia melakukan satu tindak pidana secara yang sah dan meyakinkan oleh hakim, diyakini dan kuat secara buktinya, lalu diputus hukuman. Lalu diapakan? Kan dia dikirim ke penjara. Nah itu nanti ada bahasan. Bagaimana? Apakah disamakan? Padahal kan penting pemenuhan yang tadi itu, pertumbuhan.
Kalau dia digabung dengan yang dewasa, tentu itu juga ini. Kan ada pertanyaan, anak kalau sudah masuk penjara, seringnya itu kan dikeluarkan dari sekolah, betul? Terus gimana? Apakah itu solusi? Gimana? Kalau anaknya di penjara sekian tahun, nah maka penting bagi negara untuk bagaimana sekolahnya, bagaimana pendidikannya. Dia anak-anak itu kan dihukumnya lebih pendek dibanding orang dewasa. Dengan harapan dia segera keluar jadi orang yang lebih baik. Bagaimana dia mau jadi lebih baik kalau dengan dia di penjara, dia dikeluarkan dari sekolah, dia tidak lagi punya akses ke pendidikan itu? Pertanyaannya. Oke, siapa yang mau sharing? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Delia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya baca yang berjudul Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Motor adalah salah satu transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan kebanyakan penggunanya adalah anak-anak. Tentunya untuk mengendarai transportasi motor ini diperlukannya surat-surat dan syarat-syarat teknis yang berhubungan dengan persyaratan dalam berlalu lintas di jalan raya. Akan tetapi seringkali ditemui kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak-anak. Kenakalan anak ini tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Fenomena balapan liar adalah salah satu wujud kenakalan anak dan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam buku positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 297 Junto, pasal 115 hukum huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf B dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab anak melakukan balapan liar di Singaraja. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor taruhan atau judi, yang ketiga ada faktor teknologi, dan yang keempat ada faktor keluarga. Dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja, peran Polres Buleleng adalah yang pertama ada sarana penal. Itu lebih menitik beratkan pada sifat preventif sesudah balapan liar terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegak hukum terhadap pelaku balapan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada sarana non penal, lebih menitik beratkan pada sifat sebelum terjadinya balapan liar melalui upaya preventif dan upaya preventif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah upaya preventif. Itu mengedepankan kegiatan preventif melalui pendidikan dan penyuluhan lalu lintas. Yang kedua, upaya preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas untuk mencegah terjadinya balapan liar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk satu orang. Kasih mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Zara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jurnal yang sudah saya baca terkait kekerasan seksual pada anak laki-laki. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kekerasan seksual terhadap anak dan remaja laki-laki adalah problem real di masyarakat, namun masih jarang dilakukan secara khusus. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan adanya hak anak secara umum, yakni yang pertama hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, dan yang keempat adalah hak partisipasi.
Namun yang terjadi masih banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap anak yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak laki-laki masih jarang sekali dilaporkan ya. Hampir tidak diketahui juga, jarang ditangani dan tidak sering dipelajari. Pelecehan seksual terhadap anak laki-laki tidak banyak dipelajari karena tidak nyamanan masyarakat tentang hal itu. Nah, kan biasanya mau laki-laki dipegang-pegang tuh ada nggak mau jujur ya, malu mungkin ya. Kayak dia kalau misalnya kayak ada temen di sini laki-laki ada yang pernah dilecehkan tapi nggak mau jujur ini ya. Peran tradisional yang terguncang oleh victimisasi laki-laki dan juga karena homofobia. Jadi laki-laki yang mungkin dilecehkan itu bisa saja terkena homofobia. Apalagi mitos terus beredar bahwa anak laki-laki tidak dilecehkan. Kayak kalau sekarang itu kan kalau masalah seperti dilecehkan ini biasanya kayak ke perempuan karena catcalling. Kan laki-laki jarang ya di catcalling kayak jarang ya perempuan kayak kiu gitu, jarang kan ke cowok kan. Pasti yang sering digituin tuh cewek-cewek gitu. Mungkin saat laki-laki digituin tuh kayak nggak mau jujur. Terus konsekuensinya juga mereka pikir itu kayak nggak serius, mungkin kayak mungkin bercanda aja, tapi sebenarnya itu udah masuk ke tindakan pelecehan seksual. Kekerasan seksual terjadi sebagai kekerasan intrapersonal dalam keluarga atau dalam hubungan terhadap anak lainnya, pasangan atau orang tua, atau dalam komunitas antara orang yang dikenal atau orang asing. Memang terkadang kalau kita itu dilecehin tuh seringnya sama orang asing ya. Biasanya cewek-cewek tuh kalau lagi bicara lagi lampu merah, kalau ada om-om truk tuh biasanya kiu cewek gitu kan. Biasanya kan pasti cewek pernah pasti itu. Prevalensi kekerasan seksual pada anak di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan pada kelompok usia 13 sampai 17 tahun, di mana hasil survei ini menunjukkan sebesar 6,36% itu laki-laki dan 6,28% perempuan. Kita bisa lihat ya di situ yang lebih banyak mengalami pelecehan seksual itu lebih banyak di laki-laki. Perempuan 6,28%. Dan salah satu bentuk jenis hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa angka kekerasan seksual pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kekerasan seksual pada anak laki-laki yang terus terjadi akan menimbulkan dampak negatif yang buruk. Laki-laki yang mengalami kekerasan seksual berisiko mengalami gangguan mental. Jadi bukan cewek aja yang bisa kena gangguan mental ya, cowok juga bisa. Gangguan kepribadian, sosial, dan termasuk gangguan kesehatan reproduksi seperti ejakulasi dini dan disfungsi seksual pada masa selanjutnya. Pengalaman seksual yang dialami anak laki-laki kurang mendapatkan perhatian publik dikarenakan data dan pelaporannya yang kurang. Karena kalau laki-laki seperti yang saya bilang tadi ya, laki-laki jarang mau melaporkan. Di samping itu, korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual tidak mau mengungkapkan atau takut dan malu melaporkan atas tindakan kekerasan seksual yang dialami. Kekerasan seksual pada anak dan remaja sangat perlu mendapatkan perhatian di berbagai bidang penelitian, praktek, dan kebijakan publik karena efeknya yang merusak pada kehidupan korban. Maksudnya merusak pada kehidupan korban itu kan takutnya kalau cowok-cowok kena pelecehan itu dia jadinya noleh, gak mau keluar, kayak takut dilecehin juga lagi gitu. Penelitian tentang kekerasan seksual pada laki-laki perlu ditingkatkan ya menurut saya, khususnya di Indonesia yang masih belum banyak data yang melaporkan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Menarik kan? Ya, itu ada sudut pandang dari seorang perempuan, itu mas-mas, ya, bahwa ada isu itu isunya nggak sekecil. Gini, ada yang ujungnya berujung pada sesuatu yang tadi belum disampaikan, tapi mayoritas di kasus-kasus yang terungkap itu pelaku kejahatan laki-laki, ya tadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada anak laki-laki itu ketika dilacak lebih jauh ke belakang, si pelaku ini dulu waktu kecilnya dia juga sebagai korban
kekerasan seksual. Entah apa itulah, pokoknya dalam bentuk apapun. Itu yang lebih berbahaya. Kalau perempuan, mohon maaf nih, ini cerita faktanya saja ya, jadi korban kekerasan seksual, itu lebih sedikit yang dia nanti potensi jadi predator seksual dibanding seorang laki-laki yang dulu di kecilnya pernah kena jadi korban, besarnya dia punya potensi. Nah ini nggak tahu ya, itu kan ini penelitian, bisa saudara jadi bahan penelitian dan sebagainya. Sering sepengamatan saya ya, di banyak kasus yang terungkap ya, itu kejadiannya seperti itu. Nah ini bisa jadi analisis. Jadi ya, isu-isu begini itu kan isu-isu yang aspek kriminologi namanya, sosiologi yang lebih spesifik namanya kriminologi. Di Indonesia ini cuma beberapa kampus yang punya studi ini. Jadi kalau yang saudara tertarik bisa mengarah sini. Jadi punya perspektif yang begitu luas. Jadi menilai sesuatu itu bukan daripada aspek hukumnya saja, aturannya bagaimana, tapi bagaimana, oh ternyata kalau begini tuh isu sosialnya begini. Oh, pelakuannya kalau korban laki-laki itu begini, butuh pendekatan yang berbeda. Sehingga hukumnya tuh nggak mukul rata, ternyata korban yang anak dan sebagainya itu berbeda. Contoh yang di Indonesia, seorang Indonesia, yang dimana yang di Inggris itu, dia punya korban yang begitu banyak. Ada laki-laki, siapa namanya? Dia orang Indonesia, dia dulu kuliah, studi di Inggris, lalu dia punya banyak korban. Korbannya bukan anak, tapi orang-orang besar juga. Ketemunya di mana? Di bar-bar itu, di night club, gitu. Dijebak dengan yang kayak di film-film tuh, dikasih minum apa, dikasih sesuatu yang membuat dia pingsan. Dari kasus itu sudah berjalan lama, jangankan anak, tadi kan mbaknya bilang, bahkan orang itu korban-korbannya itu orang-orang besar semua. Tapi tidak banyak yang berani lapor, kenapa? Malu. Yang terakhir itu kan karena korbannya marah, diserang si pelakunya itu, dan sebagainya. Ternyata dari angkanya tuh nggak kecil. Coba silakan, saya lupa namanya siapa ya. Pokoknya carilah itu dia. Kasus di Inggris, seorang laki-laki predator seksual, dia ada korbannya itu kalau nggak salah lebih dari 20 orang. Orang dewasa itu korbannya. Ya, bisa pelakunya laki-laki, bisa pelakunya perempuan. Itu saja. Jangan selalu menganggap pelaku itu predatornya pas laki-laki. Ada di mana? Di Sumatera, di satu tempat itu predator seksualnya itu perempuan. Korbannya anak-anak di warnet itu. Gitu ya. Ini juga menjadi isu buat kita. Oh Pak, saya bukan korban Pak. Gitu. Ya, tapi ini isu kepada kita, ngelihat kepada mungkin nanti kalau kita punya anak, yang sudah punya anak, kalau yang nanti punya saudara, punya adik, salah satu yang bisa mengungkap kejahatan kayak gitu-gitu itu adalah kalau dia punya kedekatan dan orang dekatnya tuh care. Ya, masalahnya sering jadi dia tidak care. Itu ya. Oke, saya mau coba lanjutkan ini sedikit. Ada beberapa hal misalnya ya dalam instrumen ini yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum. Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana, penahanannya harus dipisahkan. Nah ini perlu ditekankan. Dipisahkan dengan pelaku-pelaku yang sudah dewasa. Agar apa? Agar tidak penjara itu banyak dikhawatirkan menjadi akademi kejahatan yang hebat. Dulunya dia pelaku kejahatannya biasa-biasa aja, masuk penjara dia malah jadi dididik untuk melakukan tindakan yang lebih levelnya lebih berat lagi. Saya punya klien gitu ya, bercanda gitu ya, pas kami datangi ke tahanan tuh, dia lagi dipijitin sama tahanan yang lain. Ini preman, dia baru masuk aja, yang lain takut sama dia gitu ya. Nah gitu, ada ternyata lebih ngeri lagi itu, dibully di penjara dan sebagainya itu memang dikhawatirkan. Apalagi kalau anak-anak digabung dengan orang yang itu. Lalu prosedur tadi yang sudah mention ya, prosedurnya juga beda. Hakimnya
Tadi ada yang menyampaikan hakimnya tidak pakai toga, tidak seakan-akan seformal itu, seformal peradilan untuk orang dewasa. Ini dan diutamakan saudara sudah nanti akan mengambil mata kuliah hukum pemasyarakatan. Hukum pemasyarakatan itu bagaimana membahas tentang seorang itu dihukum seperti apa. Targetnya hukum itu apa? Salah satunya target untuk anak itu agar dia direhab untuk jadi orang baik. Iya, semuanya itu di hukum itu salah satu target utamanya saat ini untuk jadi orang baik. Tapi anak kenapa dihukum rendah dan diberi kesempatan yang luas itu karena dianggap anak agar bisa menjalani masa dewasanya itu dengan lebih baik. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan. Anak tidak dapat dirampas kebebasan secara melanggar hukum. Anak yang ditahan diperlakukan manusiawi dan dihormati martabat manusianya. Anak yang ditahan dipisahkan dari orang dewasa. Ini menurut konvensional di atas. Anak berhak mendapat bantuan hukum. Anak harus mendapatkan penyembuhan secara apa di situ? Fisik dan psikologis. Isu psikologis kalau anak jadi korban, iya. Tapi apakah kita tidak lihat bahwa anak itu pelaku itu sejatinya dia bermasalah, dia punya, kalau gampangnya itu dia punya penyakit pada psikologisnya. Kalau anak ya kelas 2 SMP ngebully, merasa hebat ngebully ya tadi ya di berita itu dia mukulin begitu-begitu dengan sangat bersemangatnya itu, dia tuh sebenarnya dia tuh punya penyakit, kan gitu dalam sudut pandang psikologis. Bukan hanya kita ingin menghukumnya, tapi bagaimana menyelesaikan masalah psikologisnya. Saya punya teman di sosial media itu, dia kerja di satu balai yang ngurusin anak-anak yang gini, anak-anak bermasalah, anak-anak yang ditinggal orang tuanya, anak-anak anak-anak jalanan. Kalau di Samarinda saya nggak tahu isunya besar apa enggak. Tapi teman saya itu di Jogja yang isunya sangat kuat sekali. Ada seorang anak yang orang tuanya itu masih anak juga usianya, belum 18 tahun. Ya, anak kecilnya itu bayi. Orang tuanya si ibu ini ditanya bapaknya siapa aja nggak tahu. Kenapa? Karena dia hidup di jalanan. Anak jalanan tuh ngeri-ngeri. Mereka kenal seks dan begitu, wah begitu liar sekali. Padahal usianya masih anak-anak dalam sudut pandang itu tadi. Tapi secara reproduksi dia sudah orang dewasa. Kenapa? Karena dia sudah haid gitu ya, sudah bisa hamil, gitu. Ya bayangkan ada anak lahir dari orang tua yang seperti itu. Kalau dari kita kan yang baik tuh anak itu ya dididik orang tuanya. Cuma kalau orang tuanya nggak berpendidikan begitu gimana? Itu masalah. Di sisi perempuan yang tadi punya anak itu ternyata ditelusuri ya dia punya masalah juga. Kan dia masih anak. Tuh. Kenapa dia punya begitu? Itu karena dia punya masalah psikologis yang tumbuh-tumbuh. Ada keluarganya? Ada. Jadi kan anaknya tuh dijaring Satpol PP gitu ya. Si ibu dan anak, si bayi. Bayinya disimpan ke balai, ibunya di balai yang lain, lalu akhirnya dilepaskan dan sebagainya. Ibunya tuh minta anaknya kembali. Lalu keluarga si ibu datang, kami yang akan merawat begini. Berapa bulan berikutnya ditemukan oleh Satpol PP lagi anak bayi itu bersama perempuan ibunya itu di jalanan nggak kerawat. Pas dicek ke keluarganya, mana dulu keluarganya katanya mau begini. Keluarga bilang kami udah angkat tangan, nggak sanggup, dia keras kepala begini. Bahkan keluarganya pun tak lagi sanggup. Gimana tuh menyelesaikan ibunya punya masalah psikologis berdampak lagi pada anaknya yang masih bayi. Oke, ini saya kira
Itu, dah kita waktunya habis. Ada pertanyaan? Enggak Pak, segera Pak, kami mau jalan nih Pak. Kami punya masalah psikologis nih Pak dengan kuliah malam minggu Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.